Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sehat semua ya? Sehat. Oke, sudah sarapan semua? Sehat. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran di hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas, silahkan siapkan kita berdoa. Siap. Untuk memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke, Bapak absen terlebih dahulu. Yang tidak masuk siapa hari ini? Gibran. Terus? Davis. Dua orang ya, jadi Gibran dan Davis. Gibran apa keterangannya? Alfa. Davis. Gibran sakit. Davis. Oke, jadi sakit dan Alfa. Sebelum kita masuk ke materi, tolong dicek dulu samping kanan kiri ada sampah atau tidak. Oke, papan tulis masih belum bersih. Tolong yang piket hari ini dihapus terlebih dahulu. Siapa yang piket? Oke. Oke, terima kasih. Sebelum kita masuk ke materi, kita ice breaking terlebih dahulu ya. Oke, kita berdiri bersama-sama. Siap ya? Oke. Halo. Hai. Halo. Siapa yang bisa? Saya pikir saya rasa saya bisa. Tepuk semangat. Semangat. Oke, silahkan duduk. Oke, untuk mengulas materi kemarin kita kan sudah membahas tentang negara kesatuan ya, bentuknya sesuai dengan pasal 1 ayat 1. Bentuk negara kita apa kemarin? Kesatuan. Oke, bentuk negaranya kesatuan. Bentuk pemerintahannya? Republik. Nah, gitu. Sistem pemerintahannya apa? Presidensial. Ya, oke. Nah, itu adalah materi yang kemarin kita bahas dan kita melanjutkan materi pada kesempatan kali ini ya. Tetap materi kita negara kesatuan ya. Nanti ada kelebihan negara kesatuan, konsep negara kesatuan Republik Indonesia itu sebagai indikator ya, indikator dalam pertemuan kita kali ini. Dan dalam pertemuan kali ini kita akan lanjutkan pertemuan kemarin dengan permainan. Kita menggunakan model NHT atau kepala bernomor. Jadi nanti kalian membuat kelompok ya, setiap kelompok nanti ada nomor. Ini namanya mahkota ya. Jadi ada nomor, nanti nomor ini Bapak contohkan. Misal nomor 5 nanti kalian pakai seperti ini. Ya. Nah, berjalannya nanti diskusi, kita diskusi ya, diskusi terkait dengan soal nanti di LKPD ada, nanti kalian diskusi setiap
kelompok peserta anggotanya memiliki mahkota atau nomor. Nah, nanti dalam diskusi terkait dengan soal yang ada di LKPD, jadi setiap mahkota yang memiliki nomor ini memiliki tanggung jawab. Tanggung jawabnya adalah ketika kalian selesai mendiskusi, nanti akan mempresentasikan ya. Nanti Bapak acak secara bergantian. Misal kelompok A ya, kelompok A tolong nomor sekian menjelaskan soal nomor sekian, misalnya gitu. Nanti begitu juga yang kelompok B juga secara acak. Jadi di sini ada tanggung jawab, ya, ada tanggung jawab, ada konsentrasi setiap siswa untuk menjawab pertanyaan hasil dari diskusi. Berarti setiap anak memiliki tanggung jawab untuk menguasai materi atau soal yang ada di LKPD. Suatu saat nanti secara acak Bapak panggil untuk menjelaskan pertanyaan yang ada di LKPD. Jelas ya? Jelas. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita membuat kelompok, kita lebih cepat berhitung aja ya. Nanti berhitung 1 sampai 5, ya kan? 1 sampai 5 itu satu kelompok. 1 sampai 5 nanti juga satu kelompok sampai 6 ambalan. 6 kali ya. Jadi itu adalah satu kelompok. Nanti setiap kelompoknya Bapak berikan nomor sesuai dengan yang kalian inginkan. Siap ya? Oke. Mulai dari mana ya? Dari sini ya. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. 4. 2, 3, 4. 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4. 5. Oke, pas ya. Pas ya. Jadi 5. Satu kelompoknya ada 5 orang. Jadi silahkan duduk berdasarkan kelompoknya. Di sini hitungan pertama ya, nanti ini 1 sampai 5, sini 1 sampai 5, sini juga. Jadi sini ada 2 kelompok, ada 2 kelompok, ada 2 kelompok. Silahkan menyesuaikan dengan bangkunya masing-masing. Untuk lebih mudah nanti kalian ke belakang aja untuk berdiskusi. Paham ya? Oke, Bapak kasih waktu 2 menit untuk duduk sesuai dengan kelompoknya. Oke, ini Bapak bagikan. Ini adalah mahkota. Jadi satu anak akan mendapatkan satu nomor atau satu mahkota. Jatuh. Sama belakang, sama belakang, sama belakang, belakang, belakang. Oke, silahkan dipakai mahkotanya masing-masing. Pas ya. Itu ada yang kegedean. Oke, pas dipakai. Jadi kembali lagi Bapak ingatkan, itu mahkota kalian ya, itu adalah nomor. Jadi ingat, permainannya adalah kepala bernomor. Jadi setiap anggota kelompok memiliki tanggung jawab untuk apa? Menguasai materi atau diskusi yang ada di LKPD. Nah, nanti Bapak sewaktu-waktu akan menunjuk satu orang dalam kelompok. Jadi satu orang tadi yang Bapak tunjuk harus bisa menjelaskan apa hasil diskusi yang kalian kerjakan ya. Bapak bagikan LKPD sama materi pelajaran selain yang ada di buku paket. Ini ada LKPD dan ada materinya. Kelompok B, tolong. Ini materinya.
Oke, dibuka LKPD-nya. Sudah ada LKPD-nya? Di LKPD di situ ada yang pertama itu ada petunjuknya ya, kalian baca terlebih dahulu sebelum dikerjakan. Terus ada nama kelompok, kalian tulis nanti. Lalu yang kalian diskusikan adalah itu ada soal yang pertama, apa yang dimaksud dengan negara kesatuan, kalian diskusi. Apa yang dimaksud dengan negara kesatuan? Yang kedua, mengapa bentuk negara Indonesia merupakan negara kesatuan? Jelaskan alasannya. Yang keempat, analisis kelebihan bentuk negara kesatuan. Kalian analisis. Yang kelima, memilih cara kita mempertahankan kesatuan dan persatuan bangsa dan negara. Jadi ada 4 soal. Tolong kalian analisis berdasarkan kerja kelompok kalian masing-masing ya. Bapak kasih waktu 25 menit ya. Bapak ambil HP untuk menentukan waktu. 25 menit dimulai dari sekarang. Silahkan. LKPD-nya ada di situ, soalnya ada di situ, jawabannya kalian cari melalui bahan ajar dan ada di buku paket. Silahkan. Ini dikasih nama kelompok nggak? Ini nomor 1. Ada yang tidak jelas? Oke. Gimana? Yang nomor 5. Nomor 5. Oke, nomor 5 adalah pertanyaannya, memilih cara kita mempertahankan kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia. Nah, negara kita kan negara kesatuan. Dari negara kesatuan ada potensi konflik, ada nggak kira-kira di negara kita? Ada. Nah, karena ada potensi konflik, nah itu kalian analisis bersama-sama kan. Pertanyaan, bagaimana cara kita mempertahankan kesatuan dan persatuan bangsa? Itu bagaimana caranya? Kan banyak sekali caranya kan. Kalian pilih di sini, kalian analisis. Oh, gini caranya, misalnya ini atau apa dan seterusnya. Kalian tuangkan di sini di LKPD. Oke ya. Sama-sama. Ada yang lain bertanya? Negara kesatuan itu seperti apa sih, Pak? Oh, kelebihan negara kesatuan. Nah, itu kan di materi kemarin di dalam video pembelajaran itu kan ada. Coba kamu ulas lagi apa aja kelebihannya, kalian diskusi lagi apa alasannya gitu ya. Jadi sesuai dengan kelompok kalian. Kelebihannya ini kalian jelasin gini gitu. Ya.
Sip. Sama-sama. Selesai belum? Belum, Pak. Belum, oke. Ini sambil Bapak nilai ya kerja kelompok kalian. Ya. Ini udah tinggal nomor 4. Dari sudut geopolitik. Ada masalah? Sedikit aja ya, Pak. Kan nggak Ya kalau misal udah mewakili nggak apa-apa di situ aja. latihan kurang, Pak. Nomor 4 udah ada ini hasilnya. Oke. Apa soalnya tuh analisis kelebihan bentuk negara kesatuan. Udah selesai belum? Oh iya. Ngalin hasil diskusinya ya.
Sudah selesai ya? Oke, sudah selesai. Oke, saatnya presentasi ya. Presentasi, jadi yang Bapak kembali lagi, dipahami lagi, diulas lagi. Nanti Bapak panggil secara acak dari kelompok kalian masing-masing. Ingat ini kelompok A, B, C, D, E, F. Nanti Bapak panggil secara acak, misal kelompok F nomor 5 misalnya, atau kelompok kelompok B nomor 3 misalnya gitu ya. Paham ya? Harus siap semua ya? Oke, kita mulai permainannya. Ya, Bapak acak kelompok F nomor 4. Siapa? Kelompok 4. Oke, Rizky. Silakan ke depan Rizky. Yang lain jika ada pertanyaan atau kurang jelas dengan jawaban kelompok F atau yang diutarakan sama Rizky bisa ditanyakan. Oke, silakan Rizky. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah yang dimaksud dengan negara kesatuan? Negara kesatuan adalah bentuk negara di mana wewenang legislatif tertinggi dipusatkan dalam suatu badan legislatif nasional. Dan dari saya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rizky sini dulu. Belum ada yang nanya, belum ada tanggapan. Oke, ada yang tanya nggak? Jelas? Jelas ya? Oke, jelas. Kalau jelas silakan duduk. Rizky kasih aplaus dulu untuk Rizky. Oke, jadi dijelaskan Bapak kembali menguatkan bahwa kalau negara kesatuan itu ingat ya, di materi kemarin sudah kita bahas sedikit, tapi memperjelaskan lagi kalau negara namanya negara kesatuan itu cuman ada satu negara. Jadi di dalam negara tidak ada negara bagian, gitu ya. Hanya ada satu apa? Satu konstitusi atau satu undang-undang yang berlaku secara nasional. Hanya ada satu kepala negara, hanya ada satu pemimpin tertinggi yaitu pemimpin pusat, gitu ya. Dan biasanya kalau negara kesatuan ini dia menganut dalam menjalankan pemerintahannya, dia menganut kalau enggak sistem presidensial, dia menganut sistem parlementer. Oke, lanjut. Kelompok C nomor 2. Siapa kelompok C nomor 2? Oke, Laila. Silahkan Laila. Oke, silahkan Laila. Jadi di sini saya perwakilan kelompok C akan menjawab soal nomor 2, mengapa bentuk negara Indonesia merupakan negara kesatuan? Bentuk negara Indonesia merupakan negara kesatuan dikarenakan yang pertama, sesuai dengan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, dan yang kedua, unitarisme sudah merupakan cita-cita gerakan kemerdekaan Indonesia. Yang ketiga, negara tidak memberikan tempat hidup bagi provinsialisme. Dan yang keempat, tenaga-tenaga terpelajar kebanyakan berada di Pulau Jawa, sehingga tidak ada tenaga di daerah untuk membentuk negara federal. Dan yang kelima, wilayah-wilayah di Indonesia tidak sama potensi dan kekayaannya. Dan yang terakhir, dari sudut geopolitik, dunia internasional akan melihat Indonesia kuat apabila sebagai negara kesatuan. Dengan demikian, negara kita lebih cocok pada bentuk negara kesatuan daripada bentuk negara serikat. Oke, ajar aplaus untuk Laila. Ada teman yang ingin bertanya terkait dengan penjelasan Laila? Ya Pak. Oke, silakan Edo. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Edo Tarnando. Di sini saya akan bertanya untuk negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara tidak memberikan tempat hidup bagi provinsialisme. Oke, pertanyaannya adalah negara tidak memberikan tempat hidup bagi provinsionalisme. Maksudnya apa gitu ya, Edo ya? Iya, apa itu artinya personalisme Apa itu itu? maksudnya? Artinya apa? Jadi negara tidak memberikan tempat hidup bagi provinsialisme. Provinsialisme itu tuh maksudnya negara itu tuh lebih mementingkan daerahnya gitu. Oke.
Provinsialisme berarti gini. Ya benar. Kasih aplaus untuk Laila. Jadi di negara itu tidak tidak menjamin adanya mementingkan ke daerahnya masing-masing. Yang diutamakan adalah setiap warga negara harus mengutamakan kepentingan nasional dibanding kepentingan daerahnya masing-masing. Gitu. Ya, gitu deh ya. Oke, silakan. Ada lagi? Silakan duduk. Tidak ada? Cukup? Oke, kasih aplaus untuk Laila. Silakan Laila. Selanjutnya adalah kelompok B nomor 3. Siapa? Oh, Natasha. Silakan Natasha. Saya dari kelompok B ingin menjawab pertanyaan dari nomor 3. Analisis kelebihan bentuk negara kesatuan. Yang A, pemerintah bisa lebih bertanggung jawab atas pembangunan yang dilakukan di seluruh penjuru negeri, sehingga hasil dari pembangunan itu dapat lebih merata dan seragam. Yang B, aturan yang ada akan semua di daerah, sehingga hukum yang ditegakkan akan menjadi lebih adil untuk setiap warga negara. Selain itu, aturan yang sama juga bisa meningkatkan persatuan warga negara. Yang C, dengan sistem negara kesatuan, keputusan yang diambil akan lebih cepat. D, negara yang memiliki luas wilayah tidak terlalu besar akan baik jika menerapkan bentuk negara kesatuan. Yang E, negara akan menjadi lebih stabil karena berbagai macam ras, suku, golongan, agama, dan juga gender akan lebih mungkin baik jika bekerja sama di pemerintahan. F, dana yang ada di pusat pemerintahan bisa lebih hemat karena tidak harus mensupport pemerintah yang ada di daerah-daerah. Oke, kasih aplaus untuk Natasha. Ada pertanyaan atau tidak untuk Natasha? Kelompok B? Tidak ada. Cukup jelas ya? Jelas. Oke, silahkan duduk Natasha. Oke, Bapak jelaskan kembali terkait dengan yang dijelaskan oleh Natasha. Jadi kalau di dalam sistem negara kesatuan itu tuh lebih mudah dalam menerapkan hukum yang sama. Jadi hukum itu berlaku sama, atau undang-undang atau konstitusi itu relatif sama dalam setiap daerah, ya kan? Ya. Sama. Yang berlaku adalah kalau di negara kita adalah Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sampai peraturan, sampai ke bawah peraturan, walaupun nanti di bawah sendiri ada peraturan daerah. Tetapi peraturan daerah itu akan mengacu kepada Undang-Undang Dasar 1945. Walaupun berbeda, misal contohnya Aceh dengan Bali, walaupun berbeda, peraturan daerahnya berbeda, tetapi secara keseluruhan mereka melaksanakan hukum atau undang-undang yang sama, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Oke, paham ya? Paham. Yang terakhir adalah nih, kelompok A nomor 4. Siapa? Winda. Oke, silahkan Win. Saya dari kelompok A akan menjawab soal yang nomor 4. Bagaimana cara kita mempertahankan kesatuan dan persatuan bangsa dan negara? Yaitu caranya yang pertama, membangun kesadaran warga negara akan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa, nasionalisme dan patriotisme. Yang kedua, mencegah terjadinya konflik horizontal antar warga dan menindak tegas pelakunya. Yang ketiga, memberikan tindakan tegas terhadap pelaku disintegrasi bangsa. Dan yang terakhir, meningkatkan kesejahteraan rakyat di seluruh wilayah Indonesia. Oke, kasih aplaus untuk Winda, kelompok terakhir ya. Ada yang kurang jelas atau yang ditanyakan atau memberi tanggapan? Oke, Fanny. Silakan Fan, gimana Fan? Di sini saya akan menanyakan pada jawaban poin yang kedua. Bagaimana cara mencegah terjadinya konflik horizontal antar warga? Yaitu dengan cara misalnya memberikan hukuman yang seberat-beratnya akan memberikan efek jerah terhadap pelaku. Memberikan hukuman yang seberat-beratnya kepada pelaku. Oke, yang sebagai provokator terjadinya konflik horizontal gitu ya. Ya Win ya? Iya. Oke. Paham? Oke, kasih aplaus untuk Winda dan Fanny. Silahkan duduk Winda. Oke, Bapak ulas kembali terkait dengan pertanyaan Fanny kepada Winda. Jadi
konflik horizontal itu banyak sekali macamnya ya. Horizontal itu berarti sejajar. Misal konflik antar daerah, konflik antar suku, konflik antar agama, itu adalah konflik horizontal. Nah, di sini pemerintah disebutkan tadi kelompok Winda, kelompok A memberikan efek jerak kepada orang yang konflik horizontal tadi. Jadi diharapkan siapa yang memprovokatori, misalnya terjadinya konflik antar agama apapun itu, yang menjadi provokator akan diberikan ganjaran atau hukuman yang seberat-beratnya sehingga membuat mereka jerah, gitu ya. Ya, kasih aplaus untuk kita semua dalam proses pembelajaran kali ini. Oke, cukup. Ada pertanyaan tidak? Cukup ya. Itu adalah kegiatan pembelajaran kita pada hari ini ya. Untuk itu kita akan menyimpulkan dari hasil belajar kita ya. Siapa yang mau menyimpulkan dari hasil belajar kita? Oke, Arzela. Dapat saya simpulkan bahwa bentuk negara kesatuan itu hanya ada satu negara, hanya ada satu pemerintahan, yaitu pemerintahan pusat. Kekuasaan tertinggi hanya ada satu undang-undang dasar yang berlaku. Bentuk negara kita adalah negara kesatuan sesuai dengan pasal 1 ayat 1. Kelebihannya adalah diantaranya: 1. Pemerintahan lebih bertanggung jawab atas pembangunan di seluruh wilayah. 2. Kita sebagai warga negara harus menumbuhkan nasionalisme dan patriotisme untuk memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa. Oke, kasih aplaus untuk Arzila. Oke, itu adalah kesimpulan dari pertemuan kita pada hari ini ya, yang disimpulkan oleh Arzila benar bahwa negara kita adalah negara kesatuan yang berbentuk republik sesuai dengan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Dan kelebihan negara kita ya, negara kesatuan itu hanya ada satu undang-undang yang berlaku, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Dan pemerintah ini lebih mudah untuk bertanggung jawab dalam pembangunan di setiap daerah. Dan kita sebagai warga negara harus menumbuhkan dan memiliki dan menumbuhkan rasa nasionalisme dan patriotisme guna untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Itu adalah kesimpulan pada pertemuan kali ini. Selanjutnya kita refleksi. Siapa yang mau merefleksi dalam pembelajaran kita hari ini? Saya, Pak. Oke, Lia, silahkan Lia. Dalam pembelajaran kali ini dengan menggunakan kepala bernomor lebih menyenangkan dan materi mudah diterima. Tetapi menurut saya ada sedikit kekurangan dalam diskusi. Seharusnya duduknya itu melingkar, Pak. Oke. Ya, sebagai koreksi Bapak ya. Ya. Jadi kita kalau misalnya kita menggunakan model NHT lagi, ya Bapak terima, memang seharusnya seperti itu ya. Ya, Pak. Duduknya per kelompok itu harus melingkar jadi lebih efektif. Oke, terima kasih Lia memasukkan untuk Bapak. Nanti kita selanjutnya kita akan lebih perbaiki lagi guna menyempurnakan kegiatan pembelajar kita hari ini. Kasih aplaus untuk Lia. Oke. Selanjutnya tolong LKPD kalian dikumpul setiap kelompoknya. Bapak tunggu di depan, silahkan kalian kumpul. Nih, ini materi, Pak. Ya. Langsung dikumpul aja. Alhamdulillah ya, kegiatan belajar kita pada hari ini berjalan dengan lancar ya. Puji syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa telah memberikan kita tidak ada halangan sedikit pun ya. Untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelas kita doa untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran. Silahkan Edo. Ya, untuk mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, berdoa menggunakan kata ini masing-masing. Berdoa mulai.
Sekian pertemuan kita. Tapi kita yel-yel dulu ya, biar lebih semangat untuk ini. Kita ice breaking di akhir, tepuk semangat. Oke, kita berdiri dulu semuanya. Oke, siap ya? 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Oke, sekian. Jika ada salah dan khilaf Bapak mohon maaf. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.